meninggalkan berbuat dosa. Dia mantapkan hatinya buat dia tidak akan kembali ke dosa tersebut sama sekali, tidak ada ragu sama sekali. Maka adapun jika seseorang meninggalkan satu dosa sedangkan pada dirinya, pada pikirannya ada bersitan di hatinya, bisa jadi dia akan balik lagi, berbuat lagi. Dia tidak bertekad benar-benar. Maka orang ini dia sekedar menghindarkan dirinya dari dosa tersebut, bukan orang yang bertaubat dari dosa tadi. Falaha idzan, kata Syekhuna kan seperti ini, meninggal apa tobat tuh. Maka falaha, bagi tobat yang seperti ini, taroka ikhtiar dan masagam itu, idzan, jika begitu lah, jika begitu, arba'atu syara'ito, ada 4 syarat. Dicontohkan tentang seseorang hadar min sakhati, karena takut dari murka saliknya Tuhan. Waladzalika, misal, dimisalkan sama syarih, an-nadam ala syurbil khamr masalan, dia sesal atas meminum minuman yang memabukkan, obat-obatan apa saja yang bikin dia mabuk. Gak harus minuman, mau berupa bubuk kah, berupa apakah, yang membuat akalnya takhammar, tertutup. Khamr itu artinya menutup. Li'annu yukhammirul aql, karena dia menutup akal, jadi hilang akalnya. Makanya khimar, kerudung perempuan itu bahasa Arabnya khimar, kho tapi ya, karena menutupi. Bukan himar, bukan ha. Kalau himar itu keledai. Himar adalah himar, keledai. Ini khimar. Nah, kenapa khamr dinamakan khamr? Muskir itu yang memabukkan itu. La'anna yukhammir, menutupi akal. Jadi orang menyesal atas pernah menghilangkan akalnya dengan konsumsi minuman atau makanan. Dia meninggalkannya liidrari bil badan, karena itu membahayakan badan dia, membahayakan kesehatannya. Maka itu laisa bitauba kama ya'ti, ya dia tobat bukan ta'ziman lillah, bukan hadar min sakhatillah. Ya. Nah, jika begitu, ya, idzan kata Imam Ghazali, kalau kita jaraina ala gali syekhina, kita mau berlaku sesuai dengan yang dikatakan guru kita, wahwa tahqiq, dan ini sudah secara detail, secara hakikatnya, maka ada 4 syarat diterangkan oleh Imam Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdaha, yang pertama, kita jaraina ala maqala syekh, sesuai yang dikatakan Syekh. Pertama, taraka ikhtiyari dzanbi. Tarkuh ikhtiyari dzanb. Ya, meninggalkan berbuat dosa. Wahwa. Nah, dijelaskan, sekarang dijelaskan. Wahwa, yakni tarak tadi, meninggalkan itu artinya ayyuwattina qalbahu, dia memantapkan hatinya, meletakkan hatinya dengan mantap. Oke? Wa yujarrida azmahu, dan membersihkan, memurnikan azamnya, tujuannya, tekadnya. Oke? Ala annahu la yu'udu ila dzambi albatta. Oke, dia mantapkan hatinya buat dia tidak akan, ya, kembali ke dosa tersebut albattah sama sekali. Aila raja'ata fihi wala taraddada qat'an, tidak ada ragu, qat'an sama sekali, itu albattah. Itu artinya tarku ikhtiyari dzanab, disyarahkan sama Imam Ghazali kata-kata gurunya.
Jadi kebalikannya adalah begini. Nah, dikasih kebalikan itu supaya kita lebih mengerti yang dimaksud. Fa'amma, maka adapun intarokadzanbah, jika seseorang meninggalkan satu dosa, wa fi nafsihi, sedangkan pada dirinya, pada pikirannya ada bersitan di hatinya, annahu rubbama yu'udu ilaih, bisa jadi dia akan balik lagi, berbuat lagi. Oke? Atau la ya'zim, dia tidak bertekad benar-benar ala zalika, untuk tidak melakukan lagi. Masih rubbama, oke sekarang taubat tapi kayaknya nanti mungkin balik. Nah, ini kadang tidak apa? Tidak, azamnya itu tidak kotak. Bal yataraddadu, dia ini antara-antara bainal audi ila dzambi wa adamil azm alaih, antara mungkin ngulangi lagi ya, atau tidak ada tekad untuk tidak mengulangi. Fa innahu, ya, maka sungguhnya hamba tadi, si abd tadi yang bimbang tadi, kada kuat azamnya, rubbama yaqa'u lahul 'audu, bisa jadi kembali dia ke dosa tersebut. Maka fa innahu mumtani'un 'anil dzambi ghairu ta'ibin minhu. Nah, dijelaskan. Maka orang ini ada orang sekedar mumtani', dia sekedar menghindarkan dirinya dari dosa tersebut, ghairu ta'ibin minhu, bukan orang yang bertaubat dari dosa tadi, karena tekadnya kada kuat, masih mungkin balik. Ini hanya mumtani, hanya sekedar, bukan taubat ngarannya. Iki ya, itu yang pertama. Itu arti tarku ikhtiyari dzambin. Yang kedua, syarat dari 4 itu, ayatuba min dzambin qad sabaqa anhu mithluhu, dia bertaubat dari suatu dosa yang terdahulu dari hamba tersebut, mithluh, yang serupa, pernah berbuat itu. Karena apa? Idlau lam yasbik anhu mithluhu, karena jika tidak pernah terjadi pada dia mithluhu, yang serupa itu, lakana muttaqiyan ghaira taibin, dia ini dinamakan seorang yang muttaqi saja. Apa muttaqi? Yakni mujtaniban 'anil dzanab, menjauhi. Tadi hanya mencegah dirinya, bukan tobat. Yang ini kalau dia ini tidak pernah berbuat itu, yang serupa itu, dia berarti hanya muttaqi, yakni menjauhi dosa tersebut. Ghaira taibin, bukan orang tobat ngarannya, kada pernah. Nah, dikasih contoh sama Imam Ghazali. Ala tara, annahu, tidakkah kau lihat bahwa yasihul qawlu, sah, benar ucapan, pendapat, bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana muttaqiyan anil kufri, Rasul itu orang yang bertakwa, yang menjauhkan dirinya dari kekafiran. Rasul memang maksum ya, dan kemudian kan menjadi contoh kita bahwa memang dia menjauhkan dari yang kekafiran dari awal. Jadi tidak sah, wala yasihul qaul, tidak benar misalnya ada yang mengatakan bi annahu, bahwa Nabi SAW kana taiban 'anil kufr, bahwa Nabi tobat dari kekafiran. Nabi kada pernah kafir, tobat dari mana? Lam yasbik mithluh. Nah, jadi tidak sah. Karena lam yasbik anhu kufrun bihal, sama sekali tidak pernah Rasul kafir sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan tobat, tapi muttaqi ngarannya.
Wa anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adapun Sayyidina Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, kana taiban anil kufri. Boleh bahwa beliau itu bertobat dari kekafiran. Kenapa? Lima sabaqa anhu dzalik. Karena hal itu pernah terdahulu kepada dia. Dia pernah kafir sebelumnya. Oke. Ini contoh. Ini